Kan kemenangan penting di laga derby, kemudian hasil imbang di Eropa, Inter Milan akan kembali berlaga di Serie A pada hari Minggu ketika mereka mengunjungi tim yang berada di posisi terbawah, Empoli. Sejauh ini nasib kedua tim berbeda 180 derajat, di mana Inter telah memenangkan seluruh pertandingan liga mereka sejauh ini, sementara tuan rumah selalu mengalami kekalahan. Terakhir, mereka dihancurkan oleh AS Roma akhir pekan lalu dan dengan cepat merespons dengan memecat pelatih mereka. Empoli mungkin lawan yang sempurna dalam jadwal akhir pekan ini karena Inter akan mengincar kemenangan untuk yang ke-15 kalinya dalam 17 pertemuan liga dengan Empoli, dengan rata-rata mencetak 2 gol per pertandingan dan mencatat 10 clean sheet dalam prosesnya. Faktanya, Empoli gagal mencetak gol dalam 8 pertandingan kandang terakhir mereka melawan Nerazzurri di Liga. Gol bunuh diri Marco Materazzi pada bulan April 2006 menjadi gol terakhir klub asal Tuskan ini saat melawan Inter di Stadio Castellani. Mereka memasuki pertandingan hari Minggu di tengah kekacauan dan bahkan sedikit keputusasaan setelah menjadi tim ketiga dalam sejarah Serie A yang kalah dalam 4 pertandingan pertama tanpa mencetak gol, menyusul kekalahan 7-0 dari Roma pekan lalu. Tidak ada tim yang kalah 5 kali tanpa mencetak gol untuk mengawali kompetisi kasta tertinggi Italia. Namun dengan pelatih Paolo Zanetti dipecat dan digantikan oleh Aurelio Andreazzoli, harapan untuk Empoli kembali membesar. Namun diprediksi mereka akan kesulitan untuk membendung langkah Nerazzurri yang sempurna sejauh ini. Striker Inter Milan Alexis Sanchez kemungkinan dimainkan sebagai starter saat laga tandang Inter Milan melawan Empoli pada Giornata kelima Serie A Minggu sore waktu Indonesia Barat. Setelah pulih dari masalah anemia, Sanchez akhirnya melakukan debutnya di musim ini bersama Inter saat laga melawan Real Sociedad di fase grup Liga Champions pada Kamis lalu. Meski masuk sebagai pemain pengganti, ia mampu menunjukkan performa mengesankan, di mana ia berhasil membantu tim bangkit setelah tertinggal 0-1. Menurut La Gazzetta dello Sport, Sanchez kemungkinan tampil sebagai starter melawan Empoli, menyusul dampak impresifnya di ajang Liga Champions. Menurut laporan tersebut, Sanchez akan diduetkan dengan Marcus Thuram di lini depan. Adapun Marko Arnautovic akan kembali ke bangku cadangan dan bakal ditemani oleh striker andalan klub Lautaro Martinez yang belum diberi waktu istirahat. Selain itu, pelatih Simone Inzaghi juga akan memberi Davide Fratesi starter perdananya melawan Empoli. Pemain timnas Italia itu akan menemani Mkhitaryan dan Hakan Çalhanoğlu di lini tengah Inter. Sementara itu, Stefano Sensi dan Juan Cuadrado masih akan absen di laga tersebut karena masih dalam proses penyembuhan. Pemilik Inter Milan, Suning Group akan disodori tawaran yang memuaskan dari investor Timur Tengah untuk mengakuisisi Nerazzurri. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport via FC Inter News, Bank Investasi Amerika Serikat Rain Group bersama dengan Goldman Sachs telah menemukan dana dari Timur Tengah yang serius untuk membeli Inter dari keluarga Zhang. Laporan tersebut mengklaim jika investor yang tidak disebutkan namanya dari Timur Tengah siap untuk membeli Nerazzurri dari Suning. Pemilik klub saat ini Suning sedang berjuang untuk membayar pinjaman Koaktri. Batas waktunya telah ditetapkan pada 20 Mei 2024. Oleh karena itu, menjual klub bisa menjadi solusi yang tak terelakkan bagi Presiden klub Stefan Zhang dan Suning. Sumber tersebut menjelaskan, Rain Group yakin telah menemukan pembeli yang sangat cocok dalam bentuk grup investasi yang berbasis di Timur Tengah.
Suning bisa menerima tawaran menggiurkan dari grup Timur Tengah tersebut, di mana proses negosiasi dikabarkan sudah memasuki tahap lanjut. Tawaran resmi dari pihak yang berkepentingan mungkin sedang dalam proses. Sang perantara Reni Group memperkirakan tawaran tersebut akan cukup tinggi untuk memenuhi permintaan finansial Suning. Selain itu, sumber tersebut juga mengklaim jika Zhang bersedia menurunkan tuntutannya karena tenggat waktu pinjaman OAK3 semakin dekat. Penilaian awal Suning terhadap klub berada di atas 1 miliar euro. Untuk diketahui, keluarga Zhang masih harus membayar pinjaman sebesar 275 juta euro ke OAK3 pada tanggal 20 Mei 2024. Angkanya meningkat menjadi hampir 400 juta euro jika ditambah bunga sebesar 12% atau membiayai kembali utang, refinancing dengan suku bunga ganda. Edin Dzeko kini sangat menyesal hengkang dari Inter pada bursa transfer musim panas kemarin. Sebab, andai saja ia mau bersabar sedikit, maka dirinya kini masih menjadi andalan di lini depan Nerazzurri setelah Romelu Lukaku pindah ke AS Roma. Adapun alasan Dzeko pindah dari Inter pada bursa musim panas kemarin karena merasa cuma akan jadi pelapis Romelu Lukaku yang awalnya ingin dipermanenkan oleh si ular usai dipinjam selama semusim dari Chelsea. Tapi dalam perjalanannya, Lukaku ternyata batal dibeli Inter setelah ketahuan menggelar negosiasi dengan pihak Juventus selaku rival utama. Pada akhirnya, Lukaku kemudian direkrut AS Roma dengan status pemain pinjaman hingga akhir musim 2023-2024 ini. Apes buat Dzeko karena ia sudah terlanjur menaikkan kontrak berdurasi 2 tahun bersama Fenerbahce. Saya akan dengan senang hati bertahan karena saya sangat bahagia di Inter, kata Dzeko seperti dilansir dari Football Italia. Melihat pilihan yang dibuat terhadap saya merasa yakin bahwa Inter berencana untuk lebih menaruh kepercayaan pada Lukaku, sehingga tidak memiliki striker lain yang sama mengesankannya. Dengan saya mungkin akan membuatnya menjadi pemain reguler di starting 11. Itulah mengapa saya sangat terkejut dengan fakta bahwa Lukaku tidak bertahan di Inter, tambah Dzeko.